Baik, Tesis, kami dari program studi penelitian guru pendidikan anak usia ini ingin melakukan wawancara terkait dengan penggunaan media digital edukasi secara bijak untuk PAUD berbasis nilai Pancasila. Untuk pertanyaan pertama, saya serahkan kepada Yesus. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, apakah di lembaga pendidikan ini media digital sudah digunakan dalam proses pembelajaran? Untuk PPI Rata, media digital ini selalu kami gunakan dalam seluruh proses pembelajaran. Itu terjadinya setiap hari. Setiap hari untuk menunjukkan video-video kepada anak. Dan juga ada kegiatan digital yang dilakukan secara bersama-sama. Itu biasanya kalau hari Jumat harus berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Untuk pertanyaan kedua, media digital apa saja yang paling sering digunakan anak usia ini khususnya di lembaga ini? Media yang kami gunakan itu adalah IFP ini, terus juga dari laptop, LCD, juga menggunakan HP. Dan di sana kami membuka YouTube, film-film animasi, tetapi tidak keluar dari tema yang sedang dibicarakan. Baik, Suster. Untuk pertanyaan ketiga, apa manfaat media digital edukatif bagi perkembangan anak usia ini? Media itu punya banyak sekali manfaat sebenarnya. Untuk digitalisasi itu sendiri, manfaatnya itu yang pertama, supaya membuat konsep yang abstrak itu menjadi lebih konkret. Karena anak-anak itu sering mau belajar yang konkret. Mereka lihat, lalu mereka melihat gambar itu, lalu mereka diajarkan apa maksud dari gambar itu. Tentang apa yang kita maksudnya itu kita bisa tunjukkan melalui gambar-gambar yang ada di YouTube itu. Terus manfaat lainnya itu lebih menarik. Menurut saya kalau menggunakan media itu lebih menarik perhatian dari anak ketimbang kita langsung ngomong saja. Itu lebih menarik, lalu lebih interaktif, di mana antara anak dengan guru itu dan juga media itu ada interaksi yang terbangun di dalamnya, dan itu merupakan prinsip pembelajaran di PAUD. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara memilih media digital yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak? Cara untuk memilih yang pertama itu pastinya sesuai dengan tema atau apa yang sedang dibahas, supaya pembahasan itu sesuai dengan tidak keluar dari apa yang sedang dibicarakan. Terus yang kedua itu pastinya sesuai dengan usia anak, sehingga sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Lalu media-media yang kami pilih itu adalah media yang sesungguhnya dekat dengan. Baik, kasus pertanyaan yang kelima, apakah media digital digunakan setiap hari atau hanya pada kegiatan tertentu? Jadi pada awal saya sudah katakan bahwa media digital ini kami gunakan setiap hari, karena dalam rancangan pembelajaran kami selalu ada video yang harus diputarkan setiap hari. Kembali lagi pada manfaat dari video itu tadi, supaya pembelajaran itu lebih konkret, dan kita juga harus update dengan apa yang terjadi saat ini. Karena sekarang itu dengan digitalisasi, pembelajaran di sekolah juga harus mengikuti itu, sehingga kita update. Baik, pertanyaan yang keenam, nilai Pancasila apa yang paling mudah ditanamkan melalui media digital kepada anak usia ini? Nilai-nilai Pancasila itu kan dari 5 sila yang ada. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, di situ nilai yang kami tanamkan adalah agama dan moral, supaya anak tuh ya bisa kenal agama Indonesia, terus bagaimana cara menghargainya, gitu. Nilai-nilai pertama. Terus yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana
anak menghargai martabat dari manusia itu sendiri. Terus ketiga itu persatuan Indonesia, cintakan tanah air. Jadi nilai persatuan itu perlu ditanamkan. Terus yang keempat, kerajaan itu menerima kebiasaan dan musyawarah perwakilan. Kita melihat ini Indonesia dengan segala keragamannya, kita belajar untuk menghormati satu dengan lain. Dan yang berikutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan itu perlu ditanamkan kepada anak sejak SD. Jadi nilai-nilai itu diambil dari 5 sila. Baik, Kakasus, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Bagaimana kerjasama sekolah dengan orang tua dalam mengawasi penggunaan media digital anak di rumah? Pada awal semester kami selalu bertemu dengan orang tua. Orang tua selalu diingatkan untuk tidak memberi HP pada anak sampai larut malam. Ada waktu yang ditentukan secara bersama-sama antara sekolah dengan orang tua untuk pemberian HP kepada anak. Biasanya kan anak nonton YouTube. Selain diingatkan oleh guru, diingatkan lagi juga oleh orang tua. Dan juga ada komunikasi lanjutannya. Ketika anak bermain HP terus di rumah, biasanya orang tua kontak ke gurunya. Dan biasanya itu anak lebih takut dengan guru. Sehingga dari situ awalnya memang motivasinya tidak bagus karena anak-anak rasa takut. Itu kan tidak terlalu baik. Tetapi dalam perjalanan itu menjadi sebuah kebiasaan yang terbangun. Akhirnya menjadi terbiasa untuk tidak menggunakan HP sampai larut malam atau tidak sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Untuk pertanyaan nomor 8, apa harapan Kakasus terhadap penggunaan media digital edukasi di PAUD ke depannya? Harapannya media ini digunakan sesuai dengan kebutuhan anak, maksudnya tepat sasarannya. Terus dalam penggunaannya juga membantu anak untuk belajar. Menggunakan media ini membantu anak untuk belajar untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri mereka untuk kehidupan mereka sendiri. Baik, pertanyaan 9. Menurut Kakasus, apa solusi terbaik agar media digital tetap bermanfaat dan sesuai dengan nilai Pancasila bagi Menurut Kakasus, apa solusi terbaik agar media digital tetap bermanfaat dan sesuai dengan nilai Pancasila bagi PAUD? Agar tetap bermanfaat, solusinya yang pertama itu harus ada kerjasama antara sekolah dan orang tua. Terus yang kedua, harus ada fungsi kontrol antara sekolah dan juga orang tua di rumah. Terus yang berikutnya itu selalu mengingatkan kepada anak tentang apa yang boleh mereka nonton dengan apa yang tidak boleh mereka nonton. Pertanyaan yang ke-10, apa saran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital atau Syarat untuk mensyaratkan media pembelajaran digital kualitas pembelajaran berbasis digital di sekolah. Syaratnya itu harus sesuai dengan kebutuhan dari anak. Terus syarat yang kedua itu tidak membahayakan anak. Anak tetap merasa nyaman dengan apa yang mereka nonton dari apa yang ditampilkan. Terus yang ketiga itu menarik perhatian anak untuk mau belajar dan tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah, sehingga anak-anak itu kan pada usianya mereka dengan perkembangan yang sekian, maka kita juga sebagai guru harus memberi sesuai dengan usia mereka sehingga menjawab apa yang menjadi kebutuhan.
Oke, baik Ustaz, jadi itu saja kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membagikan pengetahuan dan juga untuk membagikan pengalaman kepada kami, terutama yang berkaitan dengan media digital. Jadi itu saja. Terima kasih juga telah menonton kami. Terima kasih. Selamat pagi suster, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Kami dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini ingin melakukan wawancara terkait dengan tugas Pancasila. Tugas Pancasila dengan temanya itu penggunaan media digital edukatif secara bijak untuk anak usia dini berbasis nilai Pancasila. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, apakah di lembaga pendidikan ini media digital sudah digunakan dalam proses pembelajaran setiap hari? Bahkan tadi juga kami sementara gunakan itu. Terus, media digital apa saja yang paling sering digunakan untuk anak usia dini? TV sudah. Baik, pertanyaan ketiga Ibu, apa manfaat media digital edukatif bagi perkembangan anak usia dini? Kalau manfaatnya itu anak-anak itu daya tangkapnya lebih bagus, daya seratnya bagus sekali, karena di situ mereka sambil belajar melihat langsung. Mereka menyaksikan langsung apa yang kita jelaskan. Mereka tidak hanya teori, hanya mendengar, tapi mereka bisa melihat. Nah, dan setelah itu mereka bisa mempraktikkan sendiri. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara memilih media digital yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak? Ya. Kalau kami di sini pemilihan medianya itu sesuai dengan usia anak. Usia anak itu kan kebutuhan mereka beda-beda. Kalau yang 45 kebutuhannya apa? Nah, terus yang 56 dan itu juga sesuai dengan tema dan subtema. Nah, jadi kita tidak asal terapkan. Kita buat pembelajaran itu sudah ada program. Nah, sudah ada program yang kita sudah buat dan itu sesuai dengan usia mereka. Baik Ibu, pertanyaan kelima, apakah media digital digunakan setiap hari atau hanya pada kegiatan tertentu? Kami setiap hari, karena itu tema dan subtemanya itu kan setiap hari kita bawakan kan? Setiap hari. Hanya kami di sini rolling, karena TV besar ini kan disimpan dalam satu ruangan. Kebetulan kami punya di kelas B1, B2 ini kan tangga, jadi kami tidak bisa dorong. Dan kami punya sekat hidup di situ. Itu, jadi kami rolling saja. Misalnya hari ini A, berarti hari ini A. Terus besoknya kami B, kami yang masuk di situ. Baik, pertanyaan yang ke-6 Ibu, nilai Pancasila apa yang paling mudah ditanamkan melalui media digital kepada AUD? Anak usia dini ya. Yang paling pertama itu, kalau di sini saya lihat itu kelima sila itu dipakai semua. Nah, karena itu kan kita diawali dengan doa. Terus yang kedua, anak-anak itu kan biasanya kita pilih mereka untuk bisa melakukan sesuatu di depan TV itu adil. Tidak hanya anak-anak yang punya perkembangannya bagus, tapi kita pilih semua mereka sehingga mereka punya partisipasi di situ kan nilai masuk kerjasama, gotong royong, terus persatuan mereka juga kita tidak pisahkan antara yang kurang mampu dan yang mampu. Jadi semua kita libatkan mereka di situ. Jadi 5 sila itu kan pakai semua. Tidak ada yang menonjol dan tidak ada yang bilang tidak menonjol. Jadi Pancasila itu kami pakai semua di dalam. Baik itu suster, bagi untuk pertanyaan yang nomor 7, bagaimana kerjasama sekolah dengan orang tua dalam mewujudkan penggunaan media digital anak di rumah? Kalau tentang itu kami juga setiap kali ada pertemuan itu kami selalu informasikan ke mereka. Yang kami terapkan di sekolah itu harus ada kesinambungan di rumah. Jadi tidak digunakan media itu hanya untuk nonton yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kami lebih tekankan untuk program pembelajaran. Nah, misalnya mereka buka untuk video, tapi video edukasi yang tentang anak.
bukan untuk hal-hal yang di luar dari perkembangan anak usia dini, tidak. Dan itu sangat direspon oleh orang tuanya. Dan kami kalau misalnya ada tugas yang kami beri, itu mereka selalu buat video dan kirim ke kami. Nah, sehingga kami percaya bahwa oh ini betul mereka jalankan apa yang kita sudah buat kesepakatan. Untuk pertanyaan nomor 8, apa harapan Ibu terhadap penggunaan media digital edukasi di PAUD dan ke depannya? Kalau kami guru, sebenarnya tidak hanya guru, semua kita pemerhati pendidikan tuh kita mengharapkan digitalisasi ini tidak hanya sekarang, sampai kapanpun, karena kita tidak tahu perkembangan ke depannya. Apalagi ke depannya ini, itu media digitalisasi ini itu sangat sudah dijadikan satu kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendasar. Karena kita untuk akses informasi itu kita tidak tunggu besok, kita tidak tunggu bulan depan, tapi saat ini juga yang kita mau akses. Harapan saya itu kerjasama antara lembaga pendidikan dan pemerintah dan juga para pemerhati pendidikan supaya kita bisa sama-sama bekerja demi untuk kelangsungan kehidupan anak-anak didik kita. Apalagi mereka ini usia emas. Usia emas ini yang harus kita pacu dari sekarang bahwa digitalisasi itu sangat penting. Tidak hanya untuk hal-hal yang membuat mereka untuk sesaat saja. Misalnya dengan yang sekarang lagi viral misalnya TikTok atau apakah ya. Itu kan bukan satu hal yang sangat mendasar sebenarnya. Tetapi edukasi pendidikan itu penting. Di keluarga dengan di lembaga itu harus ada jalinan kerjasama. Sehingga bisa ciptakan anak ke depan itu yang kita mau cetak itu anak yang berkualitas, yang bermoral. Tidak hanya secara akademis tetapi juga secara moralnya. Akhlaknya juga itu. Itu juga pentingnya kita kerjasama dalam dunia pendidikan yang lebih khusus pada ini, digitalisasi ini. Baik, pertanyaan yang ke-9. Menurut Ibu, apa solusi terbaik agar media digital tetap bermanfaat serta sesuai dengan nilai Pancasila bagi anak usia dini? Kalau menurut saya itu kita pertahankan dan kita tidak serta-merta kita menilai bahwa ini baik semua, tetapi kita perlu evaluasi. Kita evaluasi, kita lihat mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kalau misalnya yang baik tentang untuk kelanjutan pendidikan anak-anak, untuk masa depan anak, itu yang kita tingkatkan. Tetapi di situ juga perlu ada semacam pengawasan dari kita pihak lembaga, khususnya bagi para pendidik. Itu ada pengawasan sehingga anak-anak itu tidak bebas untuk mengakses itu di digitalisasi. Yang sekarang ini kan bagus, ada TV besar. Dari dulu kan pakai laptop saja. Kadang kalau tidak ada laptop masih dipakai di kantor kan pakai HP. Jadi itu sangat terbatas sekali. Nah, sekarang enak, TV besar ini bagus sekali. Pertanyaan yang ke-10. Adakah saran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital di PAUD? Kalau saran saya itu wajib dan wajib. Kenapa wajib? Karena kita ini sudah generasi yang maju. Generasi maju. Kita tidak lagi pakai kita punya kurikulum lagi, maksudnya program yang lama-lama yang kita harus pakai buku, yang kita pakai fotokopi segala. Jadi sekarang enak. Kita misalnya hari ini kita tema apa? Subtemanya tentang apa? Kita lihat sudah di dalam situ. Kita buat video misalnya. Kita nonton video. Misalnya tema tentang tanaman. Di situ kita mau tahu tanaman tentang apa? Tanaman sayur-sayuran kan? Ataukah tanaman umur panjang? Nah, di situ kalau tanaman sayur-sayuran, di situ sudah lengkap. Mereka siapkan lahan, bibit, terus alat yang dipakai. Dan setelah itu kita bisa langsung praktekkan. Itu saran saya itu bagus sekali dan khusus untuk kami kita guru, apalagi ada unsur calon guru, ini bagus karena kalau misalnya ada hari ini kita tidak masuk kelas, guru tertentu ada halangan. Jadi
media pembelajaran yang kita sudah siapkan kemarin, kita sudah siapkan di TV. Jadi hari ini kita minta kelas lain, ibu guru lain untuk datang buka di situ dengan anak-anak yang di kelasnya saya, misalnya saya tidak masuk, saya minta kelas B1 misalnya masuk. Jadi semua ada di situ sudah, media pembelajaran, terus dia punya mata pembelajaran hari ini misalnya, itu sudah ada, tinggal ibu itu lanjutkan dan kami bisa teruskan, buka linknya kami kirim ke orang tua murid begitu. Jadi itu sangat terbantu sekali. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu yang Ibu berikan untuk kami, telah meluangkan waktu membagikan pengetahuan yang berkaitan dengan media digital, terutama yang terjadi di lembaga pendidikan ini. Sekali lagi terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Iya. Oh.